Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Rahman dari kelas 11 TKJB. Di sini saya ingin menjelaskan macam-macam routing dan pengertiannya. Routing dan routers. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju, sedangkan router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Sehingga dengan menggunakan router kita bisa menghubungkan dua IP address yang memiliki host yang berbeda. Contohnya kita bisa menghubungkan IP address 192.168.1.2 dengan IP address 91.169.10.1. B. Prinsip dan cara kerja routing. Cara kerjanya yaitu dengan menggunakan sebuah perangkat yang bernama router, yaitu sebuah alat yang berfungsi untuk mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan menuju tujuannya. Cara kerja router mirip dengan brick jaringan, yakni mereka dapat meneruskan paket data jaringan dan dapat juga membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. C. Protokol routing. Routing protokol adalah suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas. Routing dibagi menjadi dua, yakni Interior Gateway Protocol (IGP), yang kedua Exterior Gateway Protocol (EGP). Interior Gateway Protocol yaitu routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu AS autonomous system yang sama. Autonomous system sendiri adalah kumpulan jaringan yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas administratif tunggal yang menggunakan kebijakan routing internal yang sama. Exterior Gateway Protocol yaitu routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan routing antara autonomous system. Default router. Default router adalah sebuah router yang dianggap cocok dengan semua IP address tujuan. Default router paling cocok berfungsi ketika hanya ada satu route ke suatu network. Multiple gateway. Multiple gateway merupakan salah satu pengaturan routing pada sebuah host yang akan memberitahukan host tersebut kemana paket data akan dikirim dan pada umumnya akan diarahkan ke router. P. Routing dan paket forwarding. Paket forwarding adalah penyiaran paket dari suatu segmen jaringan ke segmen lain melalui node dalam jaringan komputer. G. Bridging. Bridging atau bridge adalah proses untuk dapat menghubungkan jaringan komputer LAN yang lain. Bridge dapat menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda seperti Ethernet dan Fast Ethernet. H. PLSM atau Variable Length Subnet Max adalah suatu teknik untuk mengurangi jumlah alamat IP yang terbuang. Kita dapat memberi suatu subnet ke seseorang dan dia dapat lebih lanjut membagi subnet ke dalam beberapa subnet. CIDR. Class Internet Domain Routing adalah sebuah metode yang mengalokasikan alamat IP dan mengelompokkan routing internet protokol. Namun CIDR punya kekurangan, yaitu masih adanya subnet ataupun host yang tidak terpakai karena CIDR hanya bisa membuat subnetwork dengan kelipatan 2. J. Routing Table. Tabel routing adalah tabel yang membuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan yang lain berkomunikasi. Adalah urutan pada tabel routing untuk menyesuaikan nama tujuan host address, subnet, group of subnets, major network number, group of major number, default address. K. Link state. Link state adalah proses routing yang membangun topologi database-nya sendiri. Fitur link state meliputi link state address placement, topologi database, algoritma short path, fish, SPT3. L. Distance vector adalah proses routing berdasarkan arah dan jarak dalam penetapan jalur terbaik hanya melibatkan jumlah hop. Cara kerja distance vector, sebuah router awalnya hanya memiliki tentang jaringan yang terhubung secara langsung dengannya. Kemudian router yang lain akan saling mengirimkan data yang ia punya. Setiap router akan melakukan pengecekan terhadap data-data
yang didapat dan dibandingkan dengan tabel routing masing-masing router. Jika belum ada, maka akan dimasukkan. Jika sudah, maka akan dibandingkan jumlah hopnya. M. Classless. Classless routing protocol yaitu suatu metodologi pengalokasi pengolah pengolah pengalokasian IP address dalam notasi classless interdomain routing CIDR. Jenis-jenis classless routing protocol is Intermediate System to Intermediate System, RIP P2, OSPF, EIGRP, Border Gateway Protocol, BGP. N. Class Pool. Class Pool routing protocol adalah penerapan subnet secara penuh atau default seperti garis miring 2, garis miring 16,8. Jenis-jenis kelas pool routing protokol RIP P1 routing information protocol IGRP. Metrik adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Ada dua jenis metrik yang digunakan beberapa routing protokol, yakni hop count, menghitung jumlah router yang harus dilalui paket sebelum sampai ke tujuan. Setiap router bernilai satu hop. Bandwidth, menghitung akumulasi bandwidth tertinggi. P. Administrasi distance. Administrative distance adalah fitur yang dimiliki oleh router untuk memilih jalur terbaik ketika terdapat dua atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Nilai distance adalah 0 sampai 255 dan secara default telah tersetting pada setiap protokol routing yang digunakan. Q. Load balancing. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang. Fungsi load balancing adalah agar traffic dapat berjalur optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.